Bagi masyarakat Indonesia, sepak bola bukan hanya sekedar ajang olahraga. Sepak bola telah menjadi kebanggaan, alat pemersatu bangsa, dan simbol perjuangan yang melebur menjadi sebuah kebudayaan. Namun meskipun begitu, mungkin banyak yang belum tahu bagaimana sejarah sepak bola bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia. Nah, dalam edisi kali ini, kita akan mengulas sejarahnya secara lengkap. Namun sebelum kita mulai, siapkan kopi dan cemilanmu. Mari kita telusuri kisahnya di video ini sampai selesai. Sepak bola pertama kali diperkenalkan di Nusantara pada akhir abad ke-19. Olahraga satu ini diperkirakan dibawa oleh para pekerja, pedagang, dan serdadu yang datang dari Inggris dan Belanda. Sebagai salah satu negeri yang pernah menjadi bagian dari jajahan kolonial, Nusantara tak luput dari penyebaran tradisi dan budaya bangsa-bangsa Eropa, termasuk sepak bola. Pada masa Hindia Belanda, sepak bola masih dianggap sebagai olahraga yang elit dan eksklusif. Sepak bola hanya dimainkan oleh kaum kolonial dan kalangan priayi saja. Pertandingan sepak bola pertama yang tercatat dalam sejarah Indonesia diadakan di Surabaya pada tahun 1902, lalu menyusul di Batavia pada tahun 1904 dan di Medan pada tahun 1907. Dalam sistem kompetisi sepak bola Hindia Belanda di masa itu, hampir setiap kota memiliki paling tidak satu federasi sepak bola. Federasi ini merupakan gabungan dari beberapa klub lokal yang memiliki kompetisi sendiri. Setiap tahunnya dipilih pemain-pemain terbaik dari klub-klub lokal ini untuk mewakili federasi mereka dalam kompetisi antar federasi yang dinamakan Steden-Wedstrijden. Pada tanggal 20 April 1919, 4 federasi sepak bola di Pulau Jawa, yaitu Batavia, Surabaya, Bandung, dan Semarang, membentuk sebuah badan nasional dengan nama Netherlands Indies Football Bond atau disingkat NIPB. Statuta mereka diakui secara resmi oleh pemerintah Hindia Belanda pada 20 Oktober 1919. NIPB diangkat menjadi anggota FIFA pada tanggal 15 April 1924. Dan ditetapkan pada 24 Mei 1924. Jumlah federasi yang menjadi anggota NIPB terus meningkat setiap tahunnya. Sampai tahun 1930, mereka telah memiliki 7 anggota federasi, yaitu Batavia, Surabaya, Bandung, Semarang, Malang, Yogyakarta, dan Sukabumi. Dan 4 federasi lain yang masih dalam proses menjadi anggota, yaitu Federasi Oud Sumatera yang berpusat di Medan, lalu Federasi Makassar, Federasi Banjarmasin, dan Federasi Semarang. Banyaknya konflik yang terjadi di akhir era NIPB membuat NIPB kehilangan banyak anggota. Konflik ini bermula pada tanggal 16 Mei 1932. Ketika NIPB mengadakan pertemuan di Surabaya dan mengangkat Willem van Buren sebagai Presiden Federasi NIPB, menggantikan Dick Spenman. Willem van Buren merupakan mantan Presiden Federasi Batavia dan juga mantan Presiden klub Pios Meister Cornelis. Usai ditunjuk sebagai Presiden, Willem van Buren memindahkan kepengurusan NIPB ke Surabaya. Hal ini menimbulkan ketidaksukaan anggota-anggota federasi terhadap kepemimpinan Van Buren. Konflik di tubuh NIPB menjadi nyata setelah Federasi Batavia dengan tegas menolak perubahan sistem kompetisi Steden-Wedstrijden yang mengharuskan setiap klub bermain di partai kualifikasi dalam Liga Mini Daerah sebelum dapat maju ke final kompetisi yang berisi 4 tim pemenang dari Liga Mini Daerah. Federasi Batavia pada akhirnya mundur dari kompetisi ini sebagai bentuk protes. Namun akibat protes ini, dalam rapat umum NIPB yang diadakan di Bandung pada 23 Desember 1933, Federasi Batavia akhirnya dibekukan. Hanya Federasi Bogor yang tidak mendukung pembekuan ini.
Sementara Federasi Sukabumi memilih untuk abstain. Federasi Sukabumi akhirnya ikut mundur dari NIPB dan pada tanggal 31 Maret 1934 bersama Federasi Batavia dan Federasi Bandung mereka membuat kompetisi tandingan. Kompetisi tandingan ini merupakan bentuk protes terhadap gaya kompetisi NIPB yang dianggap tidak profesional. Setelah terjadi konflik panjang yang tak kunjung dapat diselesaikan, akhirnya NIPB pun dibubarkan dan diganti menjadi Nederland Indies Football Unie atau disingkat NIFU. Sepak bola di era Hindia Belanda adalah masa-masa kejayaan sepak bola di Indonesia. Indonesia saat masih di bawah jajahan kolonial Hindia Belanda pernah menjadi negara Asia pertama yang lolos ke final Piala Dunia. Kisah ini terjadi pada tahun 1938 dalam final Piala Dunia di Prancis. Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Grup kualifikasi wilayah Asia untuk Piala Dunia tahun 1938 hanya terdiri dari dua negara, yakni Hindia Belanda dan Jepang. Hal ini disebabkan oleh dampak Perang Dunia Kedua yang berkecamuk. Akibatnya, geliat kehidupan dunia sepak bola di wilayah Asia hampir tidak ada. Namun uniknya, Indonesia atau Hindia Belanda saat itu lolos ke final Piala Dunia tanpa harus menendang bola setelah Jepang menyatakan mundur dari babak kualifikasi karena sedang berperang dengan Cina. Sementara itu, dunia sepak bola Hindia Belanda sendiri sedang diwarnai persaingan antar pemain sepak bola Indonesia yang bersatu dalam PSSI dan para pemain yang bernaung di bawah Badan Sepak Bola Hindia Belanda, yakni NIFU. PSSI di bawah pimpinan Suratin Sosrosoegondo tidak mengikut sertakan pemain di tim Hindia Belanda ke Piala Dunia 1938 sebagai bentuk aksi protes. Suratin menginginkan satu turnamen antar dua kesebelasan untuk menentukan siapa yang pantas menjadi wakil Hindia Belanda di Piala Dunia. Tim Hindia Belanda saat itu mayoritas diisi oleh kaum pribumi, ditambah sejumlah pemain asal Belanda dan keturunan Tionghoa. Saat itu tim Hindia Belanda berhadapan dengan Hongaria. Pertandingan digelar di Stade Velodrome Reims pada tanggal 5 Juni 1938. Pada masa itu, Hongaria adalah salah satu tim sepak bola terkuat di dunia. Awalnya, Hindia Belanda bisa melakukan perlawanan selama 12 menit pertama sebelum akhirnya gawang Bing Homeng kemasukan 1 gol dan disusul dengan 5 gol berikutnya. Dan ini merupakan skor terbesar satu-satunya di putaran pertama Piala Dunia di tahun 1938. Meskipun kandas di putaran pertama dengan skor yang cukup memalukan, namun sampai kapanpun sejarah akan tetap mencatat bahwa Hindia Belanda adalah wakil pertama dari Asia yang pernah lolos ke Piala Dunia. Pada tanggal 19 April tahun 1930, di sebuah gedung di kawasan Yogyakarta, sebuah organisasi bernama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI didirikan. Dalam buku yang berjudul Suratin Sosrosoegondo menentang penjajahan Belanda dengan sepak bola kebangsaan, tujuan awal dibentuknya PSSI adalah untuk melawan diskriminasi penjajah Belanda. Penyelenggaraan kompetisi sepak bola di era Hindia Belanda di bawah naungan NIPB saat itu hanya bisa diikuti oleh klub-klub milik orang Belanda saja. Kondisi tersebut mendorong 7 perserikatan sepak bola Bumi Putra mendirikan sebuah organisasi sepak bola sendiri. Gagasan ini pertama kali dicetuskan oleh Insinyur Suratin Sosrosoegondo. Dialah orang yang paling berjasa membidani lahirnya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau disingkat PSSI. Suratin Sosrosoegondo adalah seorang lulusan insinyur sipil dari Sekolah Teknik Tinggi di Hecklenburg, Jerman.
Suratin memulai pendidikannya pada tahun 1927 dan kembali ke tanah air pada tahun 1928. Saat kembali ke tanah air, Suratin bekerja di sebuah perusahaan konstruksi milik Belanda yang bernama System and Lausada yang berkantor pusat di Yogyakarta. Di perusahaan besar ini, Suratin menjadi orang pribumi satu-satunya yang menduduki jabatan komisaris. Akan tetapi, oleh semangat nasionalismenya yang tinggi, dia lantas memutuskan mundur dari perusahaan tersebut dan mulai aktif dalam pergerakan kemerdekaan yang saat itu sedang gencar digaungkan kaum pemuda. Sebagai seorang pemuda yang gemar bermain sepak bola, Suratin melihat sepak bola sebagai wadah terbaik untuk menyemai nasionalisme di kalangan pemuda. Sepak bola bisa dijadikan media untuk mempersatukan kaum pemuda. Keyakinan Suratin ini didasarkan pada pentingnya pelaksanaan butir-butir keputusan yang telah disepakati bersama dalam pertemuan para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 atau yang lebih dikenal sebagai peristiwa Sumpah Pemuda. Bertolak dari keinginan mempersatukan kaum pemuda dalam semangat sepak bola, Suratin mulai rajin mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh sepak bola di berbagai daerah di Pulau Jawa. Dia mulai berkunjung ke daerah-daerah yang memiliki komunitas sepak bola, diantaranya Jakarta, Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Awalnya pertemuan dilakukan dengan kontak pribadi secara diam-diam untuk menghindari sergapan polisi Belanda. Namun lama-kelamaan pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung secara terbuka. Pada suatu ketika, Suratin mengadakan pertemuan di hotel kecil Bainhof di Jalan Keramat 17, Jakarta dengan Suri, salah satu tokoh pendiri Persija Jakarta yang saat itu masih bernama Football Bond Indonesia Jakarta. Mereka kemudian menyusun sebuah gagasan untuk mendirikan organisasi sepak bola bertaraf nasional. Selanjutnya, pematangan gagasan ini dilakukan kembali di Bandung, Yogyakarta, dan Solo. Pertemuan ini juga mengundang beberapa tokoh pergerakan nasional seperti Daslam Hadiwasito, Amir Noto Pratomo, dan Abdul Hamid. Sementara itu untuk kota-kota lain, pematangan dilakukan dengan cara kontak pribadi atau melalui kurir. Pada tanggal 19 April 1930, seluruh wakil dari klub-klub sepak bola yang ada di Pulau Jawa mengadakan pertemuan. Pertemuan diadakan di Yogyakarta. Saat itu setidaknya ada 9 orang yang hadir. Mereka adalah utusan dari perwakilan klub-klub sepak bola Bumi Putra yang ada di Pulau Jawa. Dari pertemuan ini, keputusan untuk mendirikan PSSI pun akhirnya disahkan dan disepakati. Setelah PSSI berdiri, Suratin dan kawan-kawan mulai mendata berbagai klub sepak bola Bumi Putra yang ada di seluruh wilayah Hindia Belanda dan mulai menyusun sebuah sistem kompetisi. Satu tahun setelah berdirinya PSSI, sebuah kompetisi sepak bola nasional yang pertama akhirnya dapat dilaksanakan. Kompetisi ini dinamakan Liga Perserikatan yang menjadi ajang pertandingan bagi klub-klub dari berbagai daerah. Liga Perserikatan berlangsung cukup lama, terhitung sejak tahun 1930 hingga tahun 1979. Barulah pada tahun 1980 diperkenalkan kompetisi Liga Sepak Bola Utama atau disingkat Galatama. Liga Galatama saat itu hanya diikuti oleh klub-klub dari divisi tunggal saja. Hal ini terjadi karena pada saat itu belum ada Liga Divisi 2. Barulah pada tahun 1983, seiring semakin banyaknya klub-klub sepak bola yang bertumbuh di daerah-daerah, Liga Galatama akhirnya memiliki 2 divisi dan dijalankan lebih profesional. Saat itu Liga Perserikatan dan Liga Galatama masih berjalan sendiri-sendiri. Liga Perserikatan adalah wadah bagi klub-klub amatir, sedangkan Liga Galatama merupakan kompetisi bagi klub-klub semi-profesional dan profesional. Namun meskipun demikian, baik Liga Perserikatan maupun Liga Galatama, keduanya berada di bawah naungan PSSI.
Pada tahun 1994, PSSI menggabungkan Liga Perserikatan dan Liga Galatama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sepak bola di Indonesia. Fanatisme supporter dari Liga Perserikatan bercampur dengan profesionalisme dari Liga Galatama. Sejak penyatuan dua sistem kompetisi inilah, sepak bola Indonesia perlahan maju dan semakin berkembang sampai sekarang. Nah, demikianlah ulasan sejarah perjalanan sepak bola Indonesia dari masa ke masa. Walaupun belum bisa mencapai prestasi maksimal di ajang internasional seperti Piala Dunia, Indonesia tetap konsisten menjadi salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara. Kita berharap perkembangan positif ini akan terus berlanjut hingga sampai pada prestasi paling puncak di dunia. Mari dukung perkembangan sepak bola Indonesia setulus-tulusnya. Sepak bola bukan sekadar permainan, tetapi cermin perjuangan, kebanggaan, dan harapan kita semua. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton sampai detik ini. Mari bersama memahami bagaimana sejarah bukan sekadar masa lalu, tetapi sebuah cermin untuk masa depan. Sejarah bukan hanya sekumpulan tanggal dan nama-nama, tetapi cerita hidup yang penuh warna.